Halo guys, selamat malam. Kali ini kita berjumpa kembali dengan topik hukum yang lain lagi, tetapi masih tentang hal-hal praktis bagi mereka yang ingin mempelajari dan atau mengetahui tentang beberapa pengetahuan hukum praktis yang sering kita temui sehari-hari, maupun sebagai pengingat bagi mahasiswa hukum yang mungkin sudah lupa dengan dasar-dasar. Kali ini kita akan mengupas tentang ganti rugi dalam hal prestasi dan PMH. Kali ini saya ditemani oleh Emmanuel Ariananto, sarjana hukum, kebetulan PNS di pemerintah saat ini. Mungkin kita dalam bentuk berdiskusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam KUH Perdata itu atau di dalam perdata, untuk gugatan ganti rugi itu sebenarnya hanya meliputi dua aspek. Ganti rugi karena adanya wan prestasi dan atau ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum. Kedua, unsur-unsurnya berbeda. Kalau di dalam wan prestasi KUH Perdata jelas apa saja yang akan kita meminta ganti rugi, tapi kemudian PMH, unsur-unsur apa saja yang akan kita minta ganti rugi itu tidak ada satu pasal pun yang secara tegas sebagaimana wan prestasi. Artinya KUH Perdata tidak merujuk secara tegas ganti rugi apa saja di dalam perbuatan melawan hukum. Nah, di dalam prakteknya hal ini seringkali salah kaprah, terutama PMH, sebab di dalam satu kasus bisa saja meliputi tentang adanya wan prestasi, sekaligus juga adanya perbuatan melawan hukum. Nah, dalam banyak kasus seringkali para pihak menuntut ganti rugi dengan perbuatan melawan hukum. Entah apa alasannya, padahal sebenarnya kalau dari sisi pembuktian mungkin akan lebih mudah wan prestasi. Tapi banyak hal kita lihat PMH ada yang gugatan ganti ruginya memang dikabulkan oleh hakim, tetapi dalam banyak kasus diminta ganti rugi 2M misalnya hanya dikabulkan Rp750.000. Begitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam bentuk Q&A, question and answer, tanya jawab. Mas Adi, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan yang tadi itu yang ditemukan di dalam pergaulan sehari-hari? Ya Ibu, saya ingin bertanya, jika ada teman yang pinjam uang secara lisan maupun via chat HP dan kita pinjamkan, kemudian teman tersebut tidak mengembalikan uang sebagaimana yang disepakati di via chat atau lisan tadi, bagaimana pertanggungjawaban secara hukumnya? Oke, baik. Nah, ini kasus tentang pinjam meminjam uang. Dalam beberapa kasus ya, kalau utang piutang atau pinjam meminjam itu kita lakukan di bank, tentunya ada bukti. Kalau saat ini ada namanya perjanjian baku, jadi ada form yang sudah disiapkan oleh pada umumnya pihak bank. Jadi kreditur dan debitur, kreditur menyediakan form itu, debitur tinggal menandatangani, membaca dan menandatangani. Tetapi tak sedikit saat ini dengan perkembangan teknologi, ada namanya peminjaman online, ada namanya peminjaman antar teman yang dilakukan melalui WA. Nah, sekarang kita bicara dulu bukti. Apakah bukti chat melalui WA ataupun melalui sarana yang sifatnya online dapat dijadikan bukti? Di dalam Undang-Undang ITE itu dapat dijadikan sebagai bukti. Yang kedua, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah dasar yang menjadi dasar
atau bagaimana kalau salah satu pihak konversasi? Ya, Bagaimana kalau salah satu pihak ternyata sudah waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran? Tentunya yang pertama kita lakukan penagihan. Penagihan itu sifatnya mengingatkan kepada orang si peminjam uang ini bahwa kamu sudah waktunya untuk mengembalikan. Kalau memang kita tidak ada range waktu, tentunya kita ingatkan, tolong dong utangnya dikembaliin, apalagi sebagai teman. Kemudian ketika kali yang kedua kita ingatkan, kali yang ketiga kita ingatkan juga tetapi belum dikembalikan. Nah, di sini hati-hati sebab di dalam pinjaman online sering dilakukan atau sering disalahgunakan identitas daripada peminjam itu kemudian diumbar kepada siapa saja yang ada di dalam phonebook HP itu. Tapi kalau kita melakukan antar teman, ada kelemahannya. Kalau melalui WA ada rekam jejaknya. Ya. Tetapi kemudian apakah ini bisa kita dapat lakukan dengan melakukan gugatan prestasi? Tentunya kalau kita berperkara di pengadilan tidak mudah, sebab untuk masuk ke pengadilan kita harus membayar biaya perkara, kemudian waktu yang digunakan panjang, tersita tenaga. Kalau toh kita pakai lawyer kita akan mengeluarkan biaya, gitu ya. Banyak hal, kecuali nilai pinjaman itu besar nilainya. Tetapi kalau nilai pinjamannya itu besar, tentunya kita akan berpikir tidak serta-merta kemudian pinjaman itu dilakukan secara lisan dengan bukti yang sangat rendah. Kita tanpa berpikir panjang, tanpa ada logika hukum, kita meminjamkan uang dalam jumlah yang besar. Kalau kita mau meminjamkan dalam jumlah yang besar, sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis sehingga ada rekam jejaknya apabila seseorang itu melakukan uang prestasi. Jadi intinya uang prestasi adalah prestasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Apakah perjanjian itu harus tertulis? Tidak. Saat ini kan ada perjanjian yang sifatnya online yang kita tanda tangan atau kita submit, yang penting ada rekam jejaknya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi pinjam meminjam yang sifatnya antar teman, memang saat ini sulit ya, lebih baik kalau nilainya tidak banyak dan dilakukan terhadap sahabat, teman, dan secara online. Seseorang yang sangat membutuhkan, ya lebih baik memberi saja, tidak usah dipinjamkan, memberi. Kalau toh kita mau meminjamkan, ya kita harus bikin dalam bentuk tertulis agar supaya ada dasar ketika kita melakukan penagihan. Kira-kira seperti itu. baik Ibu, terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana jika terjadi situasi saya meminjam uang secara online melalui aplikasi dan telah mengisi segala syarat dan ketentuan, kemudian saya telah menerima uang tersebut, lalu suatu saat saya berhalangan untuk membayar, sehingga dari pihak aplikasi meneror saya dengan mengumbar data pribadi ataupun meneror keluarga saya. Bagaimana pertanggungjawabannya secara hukum?